Saudara kekasih dalam Tuhan, selamat pagi semuanya. Kita harus benar-benar tegas terhadap diri kita sendiri, saudara. Kalau kita tidak tegas, kita tidak strict, tidak ekstrim terhadap diri kita sendiri, saudara, kita akan terbawa arus oleh keadaan dunia sekitar kita yang begitu fasik. Memang tidak kelihatan jahat ya saudara. Secara moral umum baik. Tidak merugikan orang ya saudara. Tetapi filosofi berpikirnya saudara, itu menyimpang dari apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ini yang mestinya kita harus gumuli setiap hari. Karena tidak semua orang yang mengenakan kekristenan itu memiliki pikiran dan perasaan Allah. Tidak semua orang, saudara. Kepada Petrus, Tuhan Yesus menghardik. Selama 3,5 tahun dia mengikut Yesus, tapi dia memiliki pikiran yang lain. 3,5 tahun, saudara. Itu kalau duduk di bangku teologi itu lulus dengan summa cum laude. 3,5 tahun, saudara. Tetapi ternyata, saudara, dia hanya sekedar menjadi pengikut Kristus. Kemana Yesus pergi, dia berada di situ. Tapi lain pikirannya, saudara. Tidak memiliki pikiran dan perasaan Bapa. Dan Tuhan Yesus menghardik. Ternyata saudara, pikirannya didominasi oleh kuasa kegelapan. Ternyata saudara, seseorang yang duduk di bangku teologi 4 tahun, itu belum tentu memiliki pikiran perasaan Bapa. Iya saudara. Belum tentu saudara. Apalagi kalau sudah mendengar pengajaran yang keliru. Saya tidak mengatakan sesat, tapi keliru. Pengajaran yang tidak sesuai seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Betapa sulit mengembalikan kepada apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Sulit saudara. Karena saya juga melihat diri saya sendiri. Walaupun saudara duduk di bangku teologi dan sampai hari ini masih kuliah saudara, ternyata tidaklah mudah. Kalau kita tidak tegas terhadap diri kita sendiri saudara, peluang menjadi duniawi itu sangat besar. Kelihatan baik, melayani, tetapi pikiran kita saudara belum tentu. Banyak keinginan-keinginan yang itu merupakan sampah-sampah dari kuasa kegelapan untuk menyimpangkan pikiran manusia dari kesetiaan yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa yang diperdaya oleh ular. Ada di Taman Eden saudaraku. Tapi saudara, hati tidak ke Bapa. Karena dia punya Bapa yang lain.
yang mengajarkan filosofi yang lain. Tidak sedikit saudara orang yang ke gereja aktif bahkan menjadi pelayan. Tapi pikirannya lain saudaraku. Spiritnya berbeda. Tidak dapat dirasakan. Spirit kebenaran atau spirit apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Nanti khotbahnya jadi lain. Ini yang saya takutkan. Ragukan saudaraku. Karena setan begitu licik-picik. Bagaimana memanipulasi orang percaya dengan banyak hal. Sehingga pada akhirnya saudara, seseorang bisa menjadi seteru salib Kristus. Tidak lagi memiliki kerinduan untuk pulang ke kerajaan sorga, ke kerajaan Bapa. Nanti lama-kelamaan saudara mulai terpikat dengan keindahan dunia. Dengan segala kesenangan dan berbagai keinginan. Terus memburu kepuasan-kepuasan sesaat. Dan ini kalau terus berlangsung, terus menerus, rusak jiwanya saudara. Nanti kita akan melihat orang-orang yang tidak akan kuat. Nanti mulai jatuh satu persatu. Karena setan akan memanipulasi. Dengan berbagai kesenangan keindahan dunia. Dan muncul segala kemalasan. Galatia pasal 5 ayat 13 mengatakan begini. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Jadi ternyata memiliki potensi seseorang untuk kembali lagi kepada kehidupan yang lama. Teks ini kan berbicara tentang hukum Taurat. Kuk perhambaan itu hukum. Tuhan memerdekakan, kita dimerdekakan melalui kematian Yesus Kristus di kayu salib. Tetapi jangan berpikir kita sudah dimerdekakan lalu kita sembarangan. Karena sudah tidak lagi mengenakan kuk perhambaan, hukum-hukum tertulis secara legalistik. Jangan mencuri, jangan membunuh, dan lain-lain. Lalu kita sembarangan hidup saudara. Tidak boleh demikian. Oleh sebab itu di pasal 5 ayat 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh. Dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kuk perhambaan, berdirilah teguh, saudaraku. Berdirilah teguh. Itu dalam terjemahan bahasa asli itu adalah steko. Berpegang teguh. Ya saudara, berpegang teguh. Punya prinsip berintegritas sebagai anak-anak Allah. Tidak boleh lagi dipengaruhi oleh apapun. Nah, oleh sebab itu saudara, kita harus tegas terhadap diri sendiri. Sungguh-sungguhlah saudara, kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Memindahkan hati di kerajaan Bapa. Padamkan semua keinginan-keinginan duniawi saudara. Karena terjadi percepatan
waktu. Dan kalau kita membiasakan diri menunda, saudara akan kehilangan banyak kesempatan. Kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh Tuhan itu sebenarnya adalah waktu untuk kita membenahi diri. Manusia batinia yang tidak kelihatan itu. Jangan sampai kita sibuk mendandani diri kita yang kelihatan ini sampai gagal mendandani manusia batinia yang kekal. Ekstrimlah, tegaslah terhadap diri kita, saudara. Jangan buang kesempatan. Karena hari kematian kita, saudara, tidak tahu kapan. Itu bisa terjadi kapan saja. Jangan tunda. Karena perjuangan mengenakan kehidupan Tuhan Yesus itu, saudara, membutuhkan waktu yang panjang. Tidak instan. Jangan sampai saudara kita gagal ketika menghadap Bapa di sorga atau menghadap Tuhan Yesus. Tuhan berkata, kamu bukan saudaraku. Kamu bukan saudaraku. Hati-hati saudaraku. Matius 7, 21-23 memberikan peringatan yang tegas bahwa tidak semua orang yang berseru-seru Tuhan akan masuk di kerajaan Allah. Melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa. Mereka yang melakukan kehendak Bapa. Melakukan kehendak Bapa itu profilnya itu adalah Yesus. Model atau prototipe seperti Yesus, saudaraku. Nah, setan menipu kita dengan standar agama. Yang penting kamu baik-baik saja, rajin ke gereja. Oh, justru setan akan mendorong, saudara. Jangan malas ke gereja, rajinlah ke gereja. Rajinlah ke persekutuan. Tapi jangan menjadi serupa dengan Yesus. Dulu sih saya tidak semengerti hari ini. Saya berpikir dulu kalau gereja banyak itu dipenuhi dengan banyak orang, ratusan ribuan orang. Wah, itu gereja yang diberkati. Tapi ternyata tidaklah ukuran. Bukan salah. Tuhan menginginkan juga kuantitas. Tapi percuma kalau tidak ada kualitas. Anda berpikir setan melarang kita ke gereja, dia dorong, pergi ke gereja kamu. Tapi jangan jadi serupa dengan Yesus. Wah. Karena ini mengancam, membahayakan kuasa kegelapan. Pernahkah kita berpikir bahwa setan sebenarnya tidak menginginkan Yesus mati di kayu salib? Yang setan inginkan Yesus jadi raja Israel. Raja di Yerusalem menggantikan Herodes. Tapi Yesus menolak. Karena dia bukan berasal dari dunia ini. Itu setan yang licik, saudaraku. Oleh sebab itu, saudaraku, ayo terus. Saya mendorong saudara terus bertumbuh dewasa. Makin memburu Tuhan dan melepaskan semua percintaan dunia dengan segala keinginan. Baru saudara dipimpin oleh Roh Allah. Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk nasihat-Mu, firman-Mu kepada kami.